Di video kali ini menjawab pertanyaan berapa sih idealnya satu CS itu melayani lead setiap harinya. Ya, misalnya apakah 10 atau 20 atau 30 lead sehari. Nah, jawaban saya singkatnya adalah nggak bisa disamain untuk semua jenis produk. Tergantung eh, harga, kerumitan, resiko. Biasanya semakin mahal, semakin rumit, semakin beresiko tuh load chatnya nggak bisa banyak karena butuh ngobrol lebih dalam, butuh pendekatan yang lebih beda gitu. Nah, cara mengetahuinya biasanya dilakukan dengan cara ya penelitian sendiri ya. Jadi misalnya gini, saat CS masih satu nih, namanya Ani misalnya. Kita coba kasih lead, misal pakai iklan ya. Ini produknya misalnya fashion deh misalnya, fashion. Harga 100-200 gitu. Biasalah harga yang nggak mahal. Misalnya kita coba tes 30 lead. Berapa closingnya? Nah, nanti kan ketemu closing rate ya. Misalnya closingnya 10 misal gitu. Nanti kan closing rate-nya 33%. Oke, ini minggu pertama ya. Minggu pertama nih si Ani. Dites seminggu rata-rata 30 lead sehari. Atau total seminggu misalnya 180, closing 60. Misal gini. Ya, lihat nanti data hariannya juga dilihat. Rata-rata seminggu berapa. Oke. Coba minggu kedua kita naikin jumlah leadnya. Misalnya budgetnya ditambah atau segala macam lah naikin. Tadi sehari rata-rata 30 kalau 6 hari ya, 6 hari kerja. Coba naikin di 40 budgetnya. Rata-rata dinaikin jadi 40 kali 6 40. Kita lihat pergerakan closingnya. Masih tetap closing rate 30 tercapai apa enggak. Misalnya dia masih tercapai ya misalnya. Closingnya jadi berapa nih berarti? Nah, masih stabil. Oke. Minggu ketiga dites naikin naikin lagi tadi kan 30 per hari. Ini saya kasih satuan ya. Tadi berapa ini 30, 40. Coba naikin 50 sehari rata-ratanya. Ini dikali aja ini dikali. Nah, hmm, lihat seminggu ini. Nanti ada closing hariannya. Jadi kayak benar-benar penelitian. Untuk mengetahui berapa norm itu norma ya. Norma kan ini kan pertanyaannya berapa sih normanya satu CS tuh maksimal berapa eh, puluh, berapa ratus gitu misalnya. Sehari dua nggak bisa berarti. Ya lah, ini by rumus juga. Nah, masih oke lah ya, ya turun dikit lah, nggak apa-apa. Tapi kan secara closing lebih tinggi tuh, 78. Dinaikin 50 misalnya ya, dinaikin 50 lagi dari 40 closingnya 15.
Masih bagus juga kan 30% tuh. Secara ini bagus, ini bagus. Nah, coba minggu keempat naikin lagi jadi 60 lead seharinya. Ini CS-nya satu dulu ya. Kan dimulai dari satu CS-nya untuk nyari norm. Closingnya misalnya 17 per hari rata-ratanya. Nah, udah mulai turun di bawah 30%. Nah, jadi kita lihat angka CR-nya. Ketika lead-nya dinaikin jadi 60, CR-nya mulai menurun tuh. Nah, kita putuskan ini it's okay atau enggak. Nah, contohnya gini, kalau saya ngelihatnya yang penting kan ini naik nih 102 closingannya per CS. 28% enggak apa-apa. Ini kan yang penting naik. Jadi menurut saya masih worth it misalnya. Oke, penelitian lagi misalnya naikin jadi 70. Nah, closingnya mulai stuck nih, tetap 17. Misalnya kayak gini. Closing mulai stuck. Nah, mulai itu ketemu. Oh, ketika dikasih 70, ini malah tetap closingnya. Ini udah mingguan loh ya, nggak cuma sehari 2 hari. Nah, tesnya minggu kelimanya. Nah, berarti hipotesa sementaranya di produk ini satu CS itu ideal, bukan ideal ya ngomongnya, optimal kan ada maksimal, ada optimal. Maksimal itu mentoknya, optimal tuh eh, mentok tapi ya tetap enak gitu, tetap happy. Kalau CS tuh bisa ngelayani dengan happy. Dia mungkin bisa 100, maksimalnya 100 sehari bisa. Cuma nggak happy. Maksudnya tuh apa buru-buru, jadinya ngechatnya sembarangan gitu. Sembarangan tuh yang penting bales. Itu ya maksudnya ya. Jadi titik optimal itu adalah banyak dan CS-nya juga dengan baik gitu, happy, fun, enjoy, nggak kayak tadi 100 tapi dia setiap hari tuh kayak buru-buru kerjanya, nggak enak gitu. Jadi ngechatnya cenderung ngasal tanda kutip lah. Yang penting terbalas. Kalian kan punya SOP harus fast respon. Jadi nggak deep gitu loh. Ngobrolnya nggak dalam segala macam. Nah, silakan itu cari sendiri ya. Kalau ini sementara begini, coba minggu minggu ke-6 jangan dinaikin dulu. Oke, 70 dulu deh, stop dulu di sini. Lihat masih kayak gini nggak angkanya. Misalnya kok malah bagus nih 20 di minggu ke-6. Misalnya naik. Nah, oh, ternyata bisa tuh naik. Nanti cek lagi minggu ke-7 sama nggak. Kalau bisa stabil sebulan. Jadi yang dilihat tuh angka di sini sama kualitatif ya. Kuantitatifnya di sini dilihat, kualitatifnya tanya ke CS. Mbak, tak kasih 70 sehari, kamu gimana? Enjoy nggak? Ngebalesnya bisa enak nggak sama sama calon pembeli? Apa rasanya buru-buru kayak dikejar-kejar segala macam? Nah, jadi dua hal yang dilihat ya. Kuantitatif. Lihat ini nih CR-nya. Kalau saya sama ini nih. Kalau ini masih naik dan CR-nya turun sedikit nggak apa-apa. Ya ini. Tapi kalau dinaikin lead-nya kok ininya tetap ini turun. Nah, ini mulai. Oke, ini udah mulai kepentok di sini. Jangan dinaikin dulu lead-nya. Ini. Tuh. Sama kualitatif tanya ke CS-nya. Happy nggak? Enjoy nggak? Wah, capek banget mas rasanya tuh sehari-hari. Kan udah seminggu kan, ngejalanin seminggu. Coba lagi ya. Oke mas, coba dulu deh nggak apa-apa. Oke, minggu berikutnya, seminggu berikutnya. Tetap 70 ya. Coba stabil nggak? Misalnya stabil lah misalnya. Ini. Atau naik turun lah 19 ya, gini lah. Raratannya. Terus sampai, coba lagi terus sampai sebulan. Berarti di 70 stop dulu ya, nggak jangan ditambah dulu. Coba stabil nggak dia? Ya, tentu kenyataannya nggak kayak gini ya. Nanti naik turun leadnya. Tapi maksudnya punya angka ini loh. Oh 70 maksimal. Budgetnya jangan lebih dari sekian gitu kan. Nah kalau udah ketemu, oke nih udah ketemu titik optimalnya nih.
70. CS-nya happy, lihat angka di sini happy. Oke, berarti CR-nya nanti kita bikin jangan 30 tapi 27 misalnya. Targetnya 27 atau 28. Nah, dan nanti namanya namanya KPI CR bisa berubah-ubah seiring dengan perbaikan proses gitu. Ya, kalau study case-nya ya bukan di CS sih. Saya study case di Creatify di jasa kelola Instagram. Sama, kita melakukan kayak gini. Saya melakukan kayak gini. Jadi sebelum COVID kan Creatify itu full workshop ya, offline. Nah, begitu COVID datang kan ada pandemi, ada apa lockdown segala macam, PSBB kan nggak bisa tuh bikin event offline. Nah, kita kan pivot ya, nggak pivot sih, cuma kan nambah produk jasa. Itu karena kan kita lihat database banyak digital marketing, online shop gitu kan. Singkat kata bikin jasa kelola Instagram, dilempar responnya bagus gitu. Teliti. Kan mau nyari norm, mau nyari norm bahasa Indonesia norma. Saat pekerjaan saya normanya berapa? Satu hari normnya berapa? Nah, waktu itu di jasa IG itu ada desainer dan copywriter ininya, satu timnya. Yang satu bertugas konsep, satu mengeksekusi desain dan seterusnya gitu kan. Nah, awal-awal di launching kan evaluasi mingguan kayak gini. Gimana Mbak? Tiga klien, kita kasih tiga klien satu tim ini. Dua orang ini kita kasih garap tiga klien. Kan ada yang 30 per bulan, 45 per bulan, postingannya 60 per bulan tergantung paket. Nah mereka udah bilang, waduh nggak kuat ya mas kalau nambah satu klien lagi. Karena gini, 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 gini. Nah, kalau saya eh, nggak langsung percaya. Maksudnya nggak langsung mengamini, tapi oke kita coba ya, kita ulik ya. Bisnis prosesnya namanya. Bisnis prosesnya kita ulik, workflow-nya kita ulik dari awal sampai akhir. Kita cari bottleneck-nya, cari sumbatan-sumbatannya di mana yang bikin lama apa. Oh, terus di breakdown. Begitu orang deal, klien deal, apain aja? Oh, bikin grup, terus perkenalan, kirim ini, minta kirim bahan, terus bikin proposal, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini. Nah, mana coba di breakdown satu-satu? Mana yang bikin lama? Oh, ini biasanya lama di pengiriman bahan dari klien. Oke, ide solusinya apa? Supaya lebih cepat gini gini gini. Terus apa lagi bikin proposal biasanya lama, apa hambatannya? Gini gini apa solusinya gini gini. Nah, begitu sering diginiin, diteliti ya, dicek naik apa enggak segala macam. Yang tadinya tiga klien mereka udah muntah-muntah ngerasanya ya awal-awal. Karena kerjaannya kan belum diberesin tuh. Workflow-nya, bisnis prosesnya belum diberesin. Nah, dengan diterapkan kayak gitu, sekarang normnya satu tim itu bisa maksimal 15 klien. Rata-rata 10 sampai 15 satu tim ini. Tuh. Lalu kita langsung percaya, oh ya udah mentok, ya udah tambah deh tambah tim. Nah, coba kalau 15 klien harus hire kali 5 10 orang. Padahal cuma ngulik aja, ngulik bisa sampai 15 klien. Ya ideal optimalnya 10 lah. Maksimal 15, optimal 10 gitu. 10 klien udah naik 3 kali lipat. Nah, ini juga sama. Begitu dikasih lead segini, dia udah ampun-ampun. Oke, stop dulu leadnya segini. Cuma kita ulik yuk bisnis prosesnya. Apa yang bikin kamu ampun-ampun? Di bagian mana? Dari CSing itu. Begitu lead masuk, gini, gini, gini. Mana yang bikin lama? Ini masa harus ini, oke, apa masalahnya, apa ide solusinya? Kita coba. Nah, seperti yang saya jelaskan di apa teori of marginal gains ya, yang di kelas. Itu. Setiap sisi, setiap poin kita upgrade, kita improve, kita tingkatkan. Nanti ujungnya bagus. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya. Minggu 9 tes lagi 70 coba makin membaik enggak? Atau kalau udah stabil oh berarti memang di sini optimalnya.
Tanya CS-nya, segini happy, udah oke. Ya udah, segini aja ya 70 ya. Berarti kalau mau datangkan lead lebih dari 70, konsekuensinya ya hire satu lagi gitu. Ya, kemarin di kalkulator bisnis kan ketahuan kebutuhan leadnya berapa. Berarti hire lagi. Karena udah di atas normnya 70. Leadnya 100 misalnya. Target lead 100 per hari. Maka mau nggak mau 2 CS. Tapi kan kita udah yakin. Nambah CS karena ada datanya. Karena udah kita coba memang 70 tuh titik optimalnya. Gitu. Contoh kalau yang nggak optimal ya. Misalnya leadnya dikasih 80. Malah closingnya turun. Jadi let's say 15. Kenapa? Karena tadi terburu-buru ngerjainnya, ngechatnya, nah CR-nya turun. Closingnya malah turun tuh, 90 seminggunya. Ini kan kontra produktif. Harapannya loadnya dinaikin biar kita lebih atau dia lebih produktif, ternyata ujungnya malah nggak produktif, malah menurun closingannya. Closing rate juga turun. Oke, berarti jangan dikasih 80. Kalau belum yakin, tinggal dicoba minggu berikutnya coba, bener nggak? Gitu. Bener nggak? Ketika dipertahankan 80-nya, ternyata bener malah tambah turun lagi misalnya 14 gitu. Rata-rata hariannya. Nah gini. Oh ya bener, berarti 80 itu udah bukan angka yang bagus. Divalidasi juga pakai quality tadi ya, kualitatifnya. Tanya ke CS-nya, happy nggak? Waduh pusing mas 80 tuh. Nggak sempet ngapa-ngapain aku misalnya kayak gitu. Nge-save aja nggak sempet. Nge-save nomor misalnya. Nge-label tuh sampai lupa-lupa dan oke deh. Nah ketemu di bisnis ini 70. Gitu caranya. Nanti beda-beda setiap bisnis. Silakan dimulai dulu misalnya. Kalau bingung ya mulai dulu 10, naikin 20, naikin 30, naikin 40. Nah gitu caranya. Naikin per 10 lah. Naikin per 10. Coba, coba, coba. Jadi pokoknya jangan buru-buru hire CS kalau belum ketemu normnya. Gitu. Dan udah ketemu norm pertamanya, jangan langsung percaya ini norm aslinya. Kalau belum diulik kayak tadi, bisnis prosesnya. Siapa tahu bisa naik. Gitu. Itu ya jawabannya dari pertanyaan berapa sih jumlah lead ideal untuk satu CS. Jawabannya seperti ini. Makanya nggak bisa pakai chat aja ya. Harus pakai video karena perlu menampilkan kayak gini ilustrasi. Silakan selamat eh, meneliti ya, meneliti norm sama ngulik bisnis proses. Kalau ada pertanyaan lagi silakan chat aja di grup. Terima kasih.